Saya next aja ya, untuk nanti kita ngeliat videonya di next video, biar kita agak cepetan aja, nggak apa-apa. Nah, sebenarnya kita ini belum tak ganti nih rahasia closing muda dan pahami project andalan bulan Mei 2025 kemarin ya. Pak Ade itu ikut juga kemarin. Jadi ada beberapa juga ya kita nanti sharing-sharing juga. Mungkin ada yang mau tanyakan tentang dua hal penting. Yang pertama adalah cara datakan konsumen. Yang kedua adalah cara untuk apa? Untuk follow up konsumen. Yang pertama adalah cara datangkan leads. Yang kedua, gimana memahami produk. Tapi ternyata di cara mendapatkan leads itu ada tahapan lagi nih, yaitu apa? Cara datangkan leads ke survei. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, kita sama-sama berdoa ya, Bapak Ibu yang ada di sini. Semoga pada malam hari ini kita dilancarkan sampai dengan selesai. Berdoa dimulai. Yang nomor dua adalah cari tempat paling nyaman, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti sampai akhir, terus aktif dan ikut berpartisipasi. Kita di sini, di ruangan ini dua arah ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanyakan, langsung tanyakan aja di kolom komentar, nggak apa-apa, ataupun buka audio, biar langsung ngomong aja, nggak apa-apa. Nanti kita saling dua arah. Nomor empat, ikut Zoom sampai selesai. Saya sering banget ngucap, apa ya, mengucapkan bahwa ada dua hal penting ketika orang mau sukses. Yang pertama adalah apa? Konsisten. Yang kedua adalah persisten. Konsisten itu adalah ketika kita terjun di bidang tertentu, ya kita fokus di bidang itu aja, nggak usah yang lain-lain gitu. Nomor dua adalah persisten. Persisten adalah kekuatan kita terhadap apapun itu yang terjadi pada saat kita berproses. Contohnya ngantuk ataupun mungkin lagi berproses ngantuk atau capek ataupun apa itu tetap aja kita bisa melawan sampai berhasil. Itu persisten, itu lebih tepatnya. Terus nomor lima adalah kosongan gelas dan serap semua materi. Mungkin di sini kita akan sama-sama belajar, jadinya sama-sama kosongan gelas ya. Nanti jadi kita sama-sama dapatkan ilmunya maksimal. Dan juga sering banget saya ulang tentang apa mindset. Eh, Beda mindset, beda omset gitu kan. Jadi ketika suatu hal kecil yang kita selalu pikirkan ya pasti hal-hal kecil aja yang kita akan dapatkan. Ketika kita menarik hal-hal yang susah ya pasti itu hal-hal susah aja yang akan kita dapatkan. Tapi ketika kita mau fokus ke hal-hal yang baik, yang besar lah itu yang akan datang ke kita. Menyederhanakan sebuah pikiran. Jadi saya itu mengajak Bapak Ibu untuk ketika terjadi di bidang properti itu apa ya? Lebih fokus ke ya berpikir ternyata jualan properti itu mudah. Buktinya banyak kok orang yang udah berhasil sehingga mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri juga dan dapatkan penghasilan 2 digit setiap bulannya gitu. Contoh kecilnya adalah menyederhanakan sebuah pikiran tuh kayak gini. Kalau saya lapar, saya makan. Kalau saya tidur, saya ngantuk. Kalau saya pengen jualan banyak, ya saya konsisten untuk jualan properti, gitu kan? Itu cara menyederhanakan sebuah pikiran. Modal utama mulai bisnis adalah kekuatan pikiran. Tadi kan saya ulang, yaitu tentang pikiran. Pikiran adalah nasibmu, karena semua dalam pikiran, kata-kata, tindakan, kebiasaan, dan akan menjadi sebuah nasib, karakter, nasib. Kayak gitu. Nah, di sini juga ada, mungkin ada yang belum punya bukunya, Jualan Properti Semudah Update Status, punya Pak Azari Husni, beliau ada di sini juga. Nanti bisa japri saya ya, untuk saya kasih free. Nah, mengingat juga nih, kalau misal dana dunia properti mungkin yang dulu day udah jualan, jualan, jualan aja nggak berpikir tentang dulunya itu properti itu apa. Ya, itu ternyata penting juga sama-sama kita belajar bahwa apa? Dunia properti adalah dunia yang sangat menjanjikan bagi sekali orang untuk mendapatkan penghasilan di atas rata-rata. Bisnis jualan properti itu tanpa modal, apalagi ketika dari PCM ini memberikan sebuah solusi tentang affiliate properti. Karena modalnya adalah modal pulsa dan internet saja. Nah, mengapa sih kok harus jualan properti? Biasanya kan sering banget ya. Kenapa sih kok saya harus tidur? Karena saya ngantuk. Kenapa sih kok saya harus makan? Karena saya lapar. Kenapa sih kok saya harus bisnis di bidang properti? Karena dibandingkan produk lainnya, jualan properti itu komisinya besar. Ya betul. Karena permintaan dan kebutuhan properti itu masih sangat banyak. Kebutuhan properti akan 2025 ini mencapai 30 juta unit. Itu sekarang baru pertengahan kan, baru bulan Mei. Dan ini nanti saya update juga nih 2026, 2027 itu kemungkinan efek besar dari perekonomian sekarang itu properti akan seperti apa. Next, mungkin materi berikutnya saya akan share tentang itu juga. Nah, secara garis besar jualan properti itu harus paham akan dua hal. Yang pertama apa?
Yang pertama adalah paham produknya, yang kedua adalah paham cara jualannya. Secara garis besarnya ada dua hal, ya kan? Paham produk, yang kedua paham cara jualannya. Untuk paham cara jualannya, sebenarnya malam hari ini saya akan kupas juga nih, tapi nggak terlalu panjang lebar, hanya singkat aja. Cuma nanti saya akan menanyakan teman-teman itu, Bapak Ibu mau fokus kemana nih yang mau dikejar gitu. Kemarin kan kita fokus jualan properti semudah update status, tapi ternyata dalam dunia properti itu banyak banget cara atau mekanisme untuk pemasaran. Jadi nanti Bapak Ibu mau fokus ke yang mana dan kita akan sama-sama kawal nih cara belajar Bapak Ibu itu lebih fokus yang mana sampai benar-benar bisa berhasil closing di bidang properti. Untuk paham produknya malam hari ini kita kupas juga secara cepat ya. Nah, ternyata di jualan properti itu ya alhamdulillahnya kita bukan cuma dapat komisi aja, tapi ketika Bapak Ibu itu bergabung dengan sebuah komunitas yang tepat, dengan developer yang bagus, dengan teman-teman yang saling support, sehingga bukan cuma komisi aja yang didapatkan, tapi apa? Bapak Ibu juga bisa dapatkan reward jalan-jalan ke luar negeri. Salah satunya adalah kita di tahun 2024 kemarin awal, alhamdulillah kita itu bisa jalan-jalan ke Malaysia dan Singapura. Nah, ini ada. Nah, itu adalah teman-teman dari agensi dan juga member, ada juga ibu rumah tangga, terus ada juga mahasiswa. Alhamdulillah kemarin itu di awal 2024 program kita ke Malaysia dan ke Singapura. Banyak yang ikut juga. Dan di akhir 2024 kemarin kita kemana? Kita ke Jepang. Nah, ini seru banget nih karena ada banyak ibu-ibu, makanya nanti kita juga share juga nih ada apa video terbaru dari Pak Azari Husni. Beliau itu ratusan triliun, tapi beliau bisa bangkit dengan mengajak ibu-ibu untuk jualan properti. Nah, ini seru banget ceritanya. Nah, kita ngeliat sama-sama nih ya. Nah, inilah teman-teman dari member yang kemarin kita jalan-jalan ke Jepang di akhir 2024. Alhamdulillah. 2025 ini kemana? Nanti saya kupas di akhir ya. Nah, ini kita fokus kemana? Ke produk knowledge ataupun produk feeling ya. Sering diucapkan sama Pak Ari adalah feeling. Kita itu merasakan dengan rasa, sehingga kita bisa menyampaikan ke konsumen secara detailnya bahwa perumahan di Beverly Lake ini seperti ini loh. Gitu. Nah, rumah mewah dengan pemandangan surga. Inilah video dari 3 dimensinya ya, Bapak Ibu. Kalau misal Bapak Ibu ada yang pengen videonya, tinggal cek aja di grup, nanti di-share. Sebenarnya di channel Telegram udah ada juga.
Nah, itu adalah video dari tiga dimensi yang akan terapkan di Beverly Lake. Hmm, sebentar ya ini. Oke. Kenapa sih kok harus Beverly Lake gitu? Beverly Lake sendiri adalah sebuah perumahan yang ada di daerah Parung Panjang. Lebih tepatnya itu kita masuknya Kabupaten Bogor ya. Dan 2026 ini kita lagi progres infonya dari pemerintah itu nanti akan dipecah jadi Kabupaten Bogor Barat. Dan kabupatennya kemungkinan bisa di Parung Panjang, bisa juga di daerah Cigudeg kalau daerah Bapak Ibu paham ya. Gitu. Terus sebuah perumahan yang memiliki view perbukitan yang asri dan wisata danau alami. Karena kita itu beda dengan perumahan yang lain. Kita itu punya danau alami yang nantinya akan kolaborasi dengan kita, dan juga kita itu ketika ngadep ke daerah ke arah barat, ke arah timur, kita masih melihat perbukitan yang asri dan alami. Beverly Hills sendiri juga kita memiliki desain rumah yang ikonik, di mana rumahnya itu bernuansa Amerika style ataupun Amerika klasik. Jadi ada tipe Malibu, California, Pasadena. Nah, itu tipe-tipe dari Amerika style, Amerika klasik. Nah, kayak gitu. Jadi, terus targetnya itu apa aja sih untuk Beverly Hills sendiri? Jadi kita itu menarget ke generasi milenial dan juga generasi Z. Karena kebanyakan yang ngambil rumah di sini adalah umur-umur masih di bawah 30 tahun. Tapi juga ternyata secara sadar untuk kebutuhan rumah sekarang ya banyak kok yang umur-umur 40 tahun ke atas mereka baru bisa ngambil proses KPR ya kita maksimalkan kayak gitu. Nah, keistimewaan Beverly Hills sendiri itu apa? Kita hanya 5 menit dari stasiun besar Parung Panjang. Dan kita hanya 20 menitan dari Rancana Exit Tol Legok. Legok sekarang udah ada exit tolnya, udah bukan rencana lagi. Terus 25 menitan dari tol Serbaraja atau BSD. Terus kita berlokasi di lokasi yang the next Serpong. Karena kita deket banget sama Millennium, perumahan-perumahan besar yang nantinya akan ada kolaborasi sama BSD juga. Terus berlokasi di kawasan pemukiman berdaya saing tinggi. Karena kita udah mulai rame nih daerah Parung Panjang ini, karena banyaknya perumahan di sini. Terus berada di tempat yang samping rencana jalan provinsi. Jadi kita itu nanti di set plan kita bisa ngeliat bahwa kita deket banget sama jalan rencana provinsi. Terus dikelilingi dengan fasilitas premium. Kita ngeliat nih video 2024 kemarin. They said it's not your fingers, as if it was really that easy for me to get away. I just need time. Snapping one, two, where are you? It's you in my eyes. Snapping three, four, don't need you here anymore. Get out of my eyes. This is my Nah, ini video 2024 sekarang udah pada dihuni, Bapak Ibu. Nah, terus kelebihan dari Beverly Hills sendiri itu apa? Kita itu deket banget sama BSD. Nah, BSD itu termasuk dari proyek strategis nasional yang ditandatangani oleh Pak Joko Widodo, termasuk BSD dan PIK. Jadi akan memudahkan untuk akses-akses besar kayak tol itu akan dimudahkan banget untuk di daerah sini. Itu salah satu kelebihan dari kita juga. Terus keunggulan lokasi itu kita yang seperti saya sampaikan tadi, kita punya danau alami, deket banget sama bahkan samping perumahan kita itu ada klinik juga, klinik besar juga. Terus nggak jauh kita juga ada klinik 24 jam juga. Terus kalau rumah sakit besar paling dan nextnya kemarin kita dapat info juga nih Parung Panjang akan dibangun rumah sakit. Kita 15 menit sampai 30 menit dari pusat bisnis BSD Serpong. Kita 5 menit dari stasiun besar Parung Panjang. Terus juga kita deket banget sama Exito Legok. Terus kita termasuk daerah yang berkembang. Karena apa? Sepanjang jalan di perumahan Beverly Hills sendiri ini, itu udah banyak banget perumahan dan mulai pembangunan. Itu pun Beverly Hills sendiri. Jadi itu akan menjadi sebuah nilai plus di perumahan kita. Nah, lokasi Beverly Hills sendiri tuh ini ya, yang di bawah. Jadi lebih tepatnya, ini tuh menandakan bahwa target pasar kita itu nggak jauh dari orang-orang yang bekerja di mana? Di Jakarta. Menggunakan apa? Menggunakan kereta. Karena biasanya orang-orang kerja kantoran itu mereka
Gak mau ribet nih, apalagi bawa motor, macet-macetan, bawa mobil lebih-lebih ya kan, harus bayar tol gitu. Jadi mereka lebih efektif ketika menggunakan angkutan umum, yaitu apa? Kereta. Nah, itu adalah kelebihan dari perumahan kita. Hanya 5 menit dari stasiun besar Parung Panjang. Nah, fasilitasnya itu apa aja? Kita akan ada water park untuk anak-anak, terus ada playground, ada insya Allah ada panahan juga, ada apa namanya jogging track, ada masjid, food court itu kolaborasi nanti akan ada Pujasera sama Danau juga. Terus yang sekarang udah ada cafe, ada Alfamart di depan perumahan, terus juga ada taman yang sekarang kita bangun untuk jogging track juga, dan juga ada view eh, danau dan perbukitan. Ada tambah-tambahan. Nah, itulah videonya dari drone. Ini belum diupdate nih. Kemarin kita habis ngedrone juga. Nanti hasilnya the next video ya kita share. Nah, harus paham produknya kan. Tipenya itu apa aja? Kita ada tipe California nih. California 3060. Mungkin belum paham nih. 3060 itu apa? Nah, tipe California 3060 itu berarti bangunannya 30 meter, luas tanahnya 60 meter. Nah, 30 meter itu biasanya apa? Bangunannya itu ada dua kamar, satu taman, satu kamar mandi, dan satu dapur, satu carport. Sebenarnya bisa buat dua mobil sih kalau depan itu. Terus luas tanahnya biasanya 6 kali 10 meter. Ada juga yang 5 kali 12 meter kayak gitu. Nah, kita ngeliat videonya bareng-bareng nih. Nah, ini tipe California untuk depannya itu desainnya lebih estetik, lebih cantik, dan lebih gagah. Nah, saya mengajak Bapak Ibu di sini untuk hadir juga merasakan ketika punya rumah sekeren itu, sehingga bisa menyampaikan ke konsumen itu lebih dalam lagi bahwa iya loh rumahnya itu bagus, bangunannya itu bagus, dan juga dari struktur bangunannya bagus, terus juga dari struktur apa tipenya itu cantik. Nah, itu bisa menarik untuk dapatkan feel tuh. Nah, itu sangat penting juga. Nah, ini tipe California ya, dengan dua kamar, satu kamar mandi, belakang itu ada nanti dapat meja dapur juga, udah dapet. Terus juga carport udah dapet juga. Tergantung promo nih. Kadang setiap bulannya pasti ada promo, biasanya free kanopi, kalau nggak free subsidi cicilan, itu beda-beda. Nah, ini adalah tipe California yang dua lantai. Bedanya sama satu lantai berarti kalau misal satu lantai berarti satu lantai, dua lantai, dua lantai. Cuman
bangunannya jadi 64, harganya juga beda. Nah, ini ada 3 kamar, satu taman, 2 kamar mandi, satu dapur, dan sebenarnya bisa untuk 2 mobil nih. Satu carport bisa buat 2 mobil. Kita ngeliat videonya bareng-bareng ya. Nah, itu di belakang masih ada taman ya, jadi bisa buat cuci jemur juga. Terus ini yang sistemnya di los atau custom. 3 kamar tidur. Nah, ini adalah tipe terlaris 2024 kemarin nih. Kita jualan itu dalam waktu 1 bulan bisa pernah 1 bulan akad lebih dari 10 unit. Sehari itu langsung akad tuh, akad serentak. Dengan tipe apa? Tipe Malibu, yaitu tipe 3060, luas tanahnya 60, luas bangunnya 30 meter persegi. Dengan 2 kamar tidur, satu taman, satu kamar mandi, satu dapur, dan satu carport. Kita ngeliat videonya juga nih. Musiknya agak bikin ngantuk, tapi Bapak Ibu tetap persisten ya. Masih tetap semangat pastinya malam hari ini. Nah, itu adalah tipe Malibu. Untuk sekarang pun masih ada. Kalau Malibu malah ready. Kita unitnya ready. California ada yang 80%, ada yang masih 70%. Tapi untuk Malibu ada beberapa yang masih ready juga. Nah, alhamdulillah kita juga udah launching nih untuk tipe 6460, yaitu harganya lebih murah di angka 700 jutaan. Ini tipe kalau dilihat-lihat itu seperti tipe Malibu tapi 2 lantai ya. Atasnya juga kerucut, sama juga kita cicilan dimulai dari 5 jutaan. Ini tipe apa? Pasadena. Nah, kita ngeliat sama-sama nih untuk set plan. Set plan sendiri, kita itu aslinya izin lokasi kita di angka 20 hektaran nih, Bapak Ibu. Cuman yang sekarang udah clear and clear pecah di angka 7 hektaran, 7 sampai 7, 7,5 hektar yang udah clear and clear pecah ya.
udah BPHTB, udah pecah semuanya gitu. Nah, untuk posisi saat ini itu udah banyak banget bangun itu dari blok N sampai Z. Nah, sekarang kita fokus penjualan itu dari blok G1, blok H, H2, blok I, blok D. Itu kita udah mulai fokus ke depan. Harganya emang beda. Dulu itu kita jualan 2023 akhir itu masih di angka 300 jutaan. Itu di blok Z, blok Y. Nah, sekarang maju-maju udah mulai tinggi nih harganya. Yaitu meningkat karena melihat dari situasi di daerah sini NJOP-nya itu selalu naik. Nah, itu adalah nilai plus sebagai nilai investasi. Mungkin kan ditanya nih, Bapak Ibu itu kalau mau beli rumah buat investasi atau buat tinggal? Mungkin banyak kan buat tinggal ya, tapi mungkin ada beberapa yang buat investasi ini sangat cocok juga. Nah, rekanan bank nih sangat penting. Kadang ada yang juga berkomitmen untuk tidak menggunakan bank-bank konven. Ada juga kalau misal bank syariah kita ada BSI, ada BTNS, dan juga ada BPRS. Kalau misalkan mengikuti dari kemauan buyer, konsumen, ya kita biasanya pakai Bank Mandiri, BRI, ataupun Bank PTN atau BJB. Itu biasanya kita pakai bank tersebut juga. Terus kalau ada yang mau cash bertahap ke developer, kita juga bisa sebenarnya dengan ketentuan DP-nya itu 30% dan cicilan maksimal 3 tahun. Nah, inilah contoh dari akad serentak di Beverly Lake. Ini di kantor Beverly Lake sendiri ya, di lantai. Nah, itu adalah yang diharapkan sama Bapak Ibu semua ya, bisa ngawal konsumen sampai akad. Syukur-syukur sampai lunas, terus datang lagi ke Bapak Ibu untuk minta tolong dicarikan referensi rumah lagi gitu. Amin. Nah, terus di sini juga ada program namanya Rumah Tanpa Budgeting. Dulu kita booming nih di Beverly Hills sendiri tuh booming bener-bener rame banget ada soalnya kita mengadakan sistem apa tanpa budgeting. Sistemnya itu sebenarnya apa sih? Mungkin bagi sebanyakan orang agency itu udah paham nih sistemnya adalah take over ataupun kita itu membantu akadkan dengan orang-orang yang budgetingnya bagus dulu, setelah itu di take over ke orang yang budgetingnya jelek. Target pasarnya dulu itu apa? Berarti orang-orang pertama setahun ke belakang, konsumen kita itu banyak kan adalah orang-orang yang basicnya jelek. Kedua adalah orang-orang yang kerja di luar negeri, mereka nggak bisa datang saat akad. Ketiga adalah seorang pengusaha yang mereka itu udah sibuk dengan usahanya sehingga tapi pengen punya aset. Nah, gimana caranya? Kita tawarkan ada sounding take over. Kelemahannya apa? Kelemahannya itu pasti ada. Kelemahannya adalah masih atas nama orang pertama sampai lunas. Nanti baru bisa dipindah nama setelah lunas. Itu kelemahan pertama. Kelemahan kedua adalah apa? Kelemahannya kedua adalah harus pakai DP. DP-nya itu biasanya minimal 20 jutaan lebih. Itu beda sama proses atas nama sendiri, checking bagus itu tanpa DP gitu ya. Tapi kelebihannya apa? Kelebihannya banyak banget. Karena udah dibantu dengan surat kuasa penuh karena kita pakai notaris ya, tetap pakai notaris nggak cuma tanda tangan kertas by developer enggak, itu nggak berani dari kita. Kita fokusnya menggunakan notaris resmi dan juga nanti pihak pertama dan pihak kedua itu kita kenalkan seperti saudara. Karena di mana take over itu berarti orang pertama itu namanya tetap dipakai sama orang kedua. Nah, secara garis besar berarti kita bisa sebagai pihak penengah nih, penjual, berarti memberikan sebuah ikatan saudara yang baru antara pihak pertama dan pihak kedua. Tukeran nomor HP, syukur-syukur mereka jadi saudara. Gitu. Nah, ini sebuah solusi juga ya. Jadi, kalau ada buyer yang call 5 itu, mekanismenya gimana? Ya jangan langsung ditolak, saya nggak bisa bantu. Gitu. Enggak. Tapi digali dulu nih, call 5-nya karena apa? Mungkin karena hal-hal tertentu ataupun karena apa sifat ya ataupun apa karakter. Kalau karakter itu emang susah sih Pak Bu. Jadi karakter itu adalah orang-orang yang emang udah ya karakter aja, punya utang nggak mau bayar gitu. Tapi semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang yang karakternya jelek tersebut ya. Kita fokus aja ke hal-hal baik sehingga kita bisa menarik orang-orang atau konsumen yang berpikirnya baik juga.
Nah, promo amazing ataupun bulan Mei itu apa aja sih? Tadi kan saya jelaskan. Jadi kalau misal promo pakai B-checking yang bagus, itu spesial promonya Mei itu apa? Booking fee DP cuman DP-nya itu 0%. Booking fee cuma 1,5 juta udah all in, free access, smart download, free CCTV depan, udah dapat CCTV juga. Kita kolaborasi sama IndiHome, terus dapat internet 1 tahun gratis juga. Itu terus juga free subsidi cicilan 1 juta per bulan selama 6 bulan. Jadi buat teman-teman yang mungkin saya mau nyari cicilan 2 jutaan dong. Kalau misalkan kita udah optimis nih ya, oh orang itu pasti bisa beli nih di sini. Nggak apa-apa, ajak aja untuk survei karena di mana dapat subsidi cicilan 1 jutaan per bulan selama 6 bulan. Jadi tetap aja optimis untuk ajak orang survei. Nanti kita dapat trik juga nih cara apa ya follow up konsumen itu berhentinya setelah apa gitu. Nanti kita dapat trik juga dari Mbak Putri. Nanti ada sharing-sharing sedikit tentang dari Mbak Putri ya. Gimana biar closing cepat dan mudah? Semakin banyak action, semakin banyak dapat peluang, semakin banyak dapat buyer, maka akan semakin peluang untuk closing semakin besar sebenarnya. Terima kasih, mari bergabung bersama kami, jadilah salah satu milik Anda. Semoga di sini juga ada yang beli ya nanti di Beverly Lake. Nah, 2025 ini selain dari dapat komisi yang besar, nanti Bapak Ibu juga bisa dapat apa? Reward ke luar negeri, yaitu ke Insya Allah. Kemarin sebenarnya batasnya sampai Mei, cuman ini ada Pak Hasari Husni nih. Nanti bisa tanya aja, mungkin reward 2025 ini mau dirubah atau tetap ke Eropa di Desember 2025 nanti. Komisinya besar, spesial jalan ke luar negeri itu jual 4 unit. Kemarin hanya beberapa orang aja yang dapat 4 unit. Tapi nggak seru kalau nggak bareng-bareng. Akhirnya nanti kita akan adakan mungkin evaluasi lagi gitu ya. Mungkin dikurangin Pak, gitu. Bisa juga nanti nih ngobrol nih sama Pak Ari. Manfaatkan kemudahan jualan properti semudah update status. Betul, hanya share konten dan copywriting yang kita support dari channel Telegram. Karena setiap hari Bapak Ibu juga ngelihat saya di grup itu pasti share-share konten dan juga copywriting tinggal share aja. Hanya share formulir survei sehingga tim handling project kita siapkan tanpa ada potongan fee sama sekali. Spesial di malam hari ini kita juga akan ada sambutan sedikit nih kenalan dari Mbak Putri. Sebenarnya yang ditunggu-tunggu tuh sih apa gitu ya. Jadi sebenarnya kita itu dari developer kan kemarin di grup nih ya. Di grup itu ada sebelum saya ceritain jawab saya lanjut dulu ya izin ya. Cuman saya stop dulu nih sehingga saya bisa ketemu sama teman-teman bisa ngeliat. Alhamdulillah ada 14 ya kan. Jadi apa? Gimana? Support dari developer itu apa? Developer itu menyediakan sebuah support CS ataupun kemarin kan di grup saya tanya nih ya kekurangan dari teman-teman tuh apa gitu. Selain dari datangkan leads atau datangkan konsumen untuk survei gitu kan. Nah, kayak dari situ kemarin saya ada pilihan tuh. Nah, beberapa teman tuh ada yang menjawab juga kan bahwa ada juga yang karena nggak bisa datangkan leads pakai cara apa nanti saya kupas juga ya di video berikutnya terus di pemaparan berikutnya terus ada juga gimana caranya datangkan konsumen ke visit gitu nah spesial dari developer saya akan mengenalkan beliau adalah praktisi CS beliau Mbak Putri sekarang ada Mbak Putri yang akan support kita halo Mbak Putri. Iya, halo Mas Oo. Nah, beliau udah datang nih. Jadi Mbak Putri ini boleh Hmm. kenalan nih ke teman-teman semua ke Bapak Ibu. Nanti dia yang akan support ke kita dari developer itu. Mungkin nih, utama gini. Intinya adalah ketika Bapak Ibu itu punya nomor HP ataupun punya konsumen, tapi kok nggak bisa datang nih ataupun kendalanya mentok di apa gitu. Nah, itu bisa disupport sama Mbak Putri untuk handle secara CS ataupun nanti ada rekapannya juga kayak gitu. Bisa Mbak Putri kenalan dong Mbak sama teman-teman di sini Iya, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal semuanya. Saya Putri. Em, saya Nah, yang akan bantu semuanya untuk follow up prospek
konsumen. Jadi teman-teman yang tugasnya perbanyak prospek, nanti saya yang akan follow up mereka dan kawal sampai survei ke lokasi. Dan saya akan buat laporan rutin dan transparan sehingga teman-teman bisa merasa nyaman dan aman. eh Mungkin apa ya, doakan saja supaya saya bisa bantu maksimal sehingga kita semua di sini bisa closing dan banyak akadnya. Amin. Wah, luar biasa nih ya. Oh ya Mas, saya juga akan sharing tips dan pengalaman saya dalam follow up konsumen dari cold sampai hot, Wah, bahkan closing. Tapi ditunggu ya, insya Allah. Oke, siap. Nah, Oke. next next webinar kita Oke. akan ketemu sama Mbak Putri ya buat ngebahas apa gimana caranya yang konsumennya adem kayak es batu bahkan keras sampai ke anget dan juga menjadi hot sehingga prospek sampai closing. Gitu ya Mbak Putri ya. Iya Mas, betul. Mantap. Thank you Mbak Putri. Nah, itu adalah Iya, support dari kita sama-sama. ya. Bapak Ibu yang di sini kita dapat support yang luar biasa dari tim kita, terutama dari Pak Azhari Husni nih ya, beliau penyetusnya. Kita akan ada support CS dari Mbak Putri dan juga nanti yang hadir di malam hari ini kan nanti akan dapat ini juga ya. Dapat apa? Dapat ebook juga. Misal dipelajari juga itu gratis. Nanti setelah itu next Zoom, next webinar kita akan sama-sama belajar trik dan tips dari Mbak Putri seorang ahlinya CS sehingga yang bisa hadirkan konsumen dari dingin, dingin, dingin sampai panas, sampai closing. Gitu ya, teman-teman jadi semakin semangat untuk datang untuk dapatkan list banyak-banyaknya. Nanti mekanismenya gimana? Bisa untuk nomor HP maksimalkan japri ya, japri ke saya, japri ke tim. Masih saya sekarang yang di-handle, pokoknya japri ke saya. Jangan sampai share ke grup, apalagi ada nomor pribadi itu tentang buyer. Jadi kita maksimalkan tentang apa? Tentang kerahasiaannya juga. Dan setiap minggunya nanti akan ada apa? Akan ada update dari Mbak Putri bahwa konsumen tersebut itu gimana nih responnya ataupun udah bisa survei atau belum kayak gitu. Itu sih ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang mau tanyakan sebelum saya lanjut ke materi berikutnya untuk sesi tanya jawab dibuka. Monggo. Wah, kayaknya udah paham semua sih. Alhamdulillah. Saya seneng sih kalau nggak ada yang tanya saya mah. Pak Ade, monggo Pak Ade. enggak, kalau ini video yang Malibu kamu itu kan yang tadi kan ada di Telegram ada nggak? Ada dong. Dan Ada. udah tak ganti musiknya ya biar nggak ngantukin. Tadi ngantukin itu. Ya, siap. Gitu. Nah, buka yang California belum belum buka buka semua sih. Hmm. Berarti ada semua ada yang Malibu yang California yang satu Ada lantai. semua, Ada ada semua semua. ya, siap. Ya, dan juga sekarang Siap. itu udah saya bikinin draft khusus tentang Beverly Oke, Lake. Itu apa aja udah ada di draft. Nanti saya share juga ya. Ada saatnya kita step by step. siap. Gitu ya Pak Ade. Ya. Nah ini yang udah hadir lagi. Pak Johar nih, selamat malam. Kita udah lama nggak jumpa. Sedang sebenarnya bukan karena saya nggak nyapa satu-satu ya, karena ini tadi barusan saya japri satu-satu nih karena benar-benar menggebu banget pengen ketemu sama teman-teman yang udah dulu itu saling support. Ternyata sekarang kok anyep gitu kan, jadinya wah pada kemana nih? Bukan karena saya nggak peduli ataupun saya udah lupa, tapi emang saya kangen gitu loh masa-masa kemarin pas Zoom itu bisa sampai lebih dari 50 orang gitu kan. Sedangkan yang sekarang bertahan tuh hanya beberapa. Tapi ya itu adalah hukum alamnya ya tetap Hmm. ada. Jadi nanti kita akan ramaikan lagi nih, karena kita siapkan tim, kita siapkan support system dari kita sehingga kita bisa maksimalkan. Untuk pertanyaannya ditunggu Pak Johar, monggo. Ini Kang Oo terkait tadi tuh yang apa BI checking takeover ya. Kalau mau ngejelasin ke customer seperti apa ya? Umpamanya tadi kan katanya ada yang call 5 atau gimana atau nggak usah deh kalau call 5 jauh banget kali yang call ada masalah deh entah call 2 atau call 3 gitu.
Itu mekanismenya gimana Kang O sebelum dioper ke timnya Mbak Putri tadi, umpamanya kita ngehandle-nya awal-awalnya gimana kalau kita tahu gitu. Makasih. Oke, bagus banget nih pertanyaannya. Jadi utamakan sering diucapkan nih sahabat dari Husni bahkan feel gitu kan, ataupun kita itu terhubung dengan hati gitu. Jadi kalau misal chatan ya jangan cuman kayak robot gitu kan. Pasti kita juga terhubung dengan mereka itu secara penuh, secara sadar, secara kasih cinta gitu ya kan. Jadi kalau misalkan konsumen itu utamakan adalah ketika udah tanya-tanya, kita galih bawang dulu kan, kupas bawang gitu. Jadi tanyakan call 5-nya itu karena apa? Kalau enggak call 2-nya itu karena apa? Kalau misal belum mau jawab ya langsung sounding aja nggak apa-apa. Langsung sounding aja diajak survei sehingga akan dijelaskan di project. Tapi mungkin garis besarnya jadi gini. Sebenarnya call 5 di Beverly Lakes sendiri di kita itu bisa support karena kita itu kerjasama sama sebuah sebuah bank yang kerjasamanya itu benar-benar baik banget sama kita sehingga walaupun call 5 kita bisa maksimalkan akad. Tapi dengan catatan penuh adalah satu, orangnya kooperatif. Nomor dua adalah orangnya atau bayarnya itu dia berkomitmen untuk menyelesaikan call 5-nya itu. Jadi kita bisa maksimalkan akad dulu. Yang penting orangnya senang dengan unitnya gitu. Nah, kalau misal secara awam penjelasannya adalah ketika call 5 bisa dibantu apa enggak? Ya bisa. Bisa dimaksimalkan? Bisa. Asalkan mau visit dulu aja ketemu Mas Oo dan tim di lapangan. Kalau enggak, Bapak Ibu itu selalu menghadirkan saya itu sebagai timnya Bapak Ibu ya. Jangan sungkan mengomong bahwa ada tim saya tuh namanya Mas Oo di lapangan nanti akan ketemu gitu. Jangan sungkan untuk menyampaikan Bapak Ibu itu semua adalah atasan saya. Saya itu adalah karyawannya dari Bapak Ibu semuanya. Gitu. Jangan sungkan, nggak apa-apa, ngomong aja. Ada tim saya, namanya Mas Oo, ada di lapangan yang siap bantu. Gitu. Itu saya sangat 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 senang ketika dapat hal itu karena ya intinya adalah ketika Bapak Ibu ragu ataupun biasanya kan ada konsumen yang gini ya, lah survei nggak ditemenin gitu. Kalau nggak dilempar lagi sama tim siapa gitu kan. Ngomong aja, ada tim saya tuh namanya Mas Oo, dia yang akan siap handle, siap bantu gitu. Jadi jual saya aja itu sebagai karyawannya Bapak Ibu gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Nah itu mungkin akan memudahkan Bapak Ibu untuk hadirkan untuk survei kayak gitu. Nah, Pak Yang Jahar penting mereka terjawab mau atau yang penting mereka mau onsite dulu ya ke lokasi. ya, betul. Yang penting mau ke lokasi dulu sehingga kita bisa maksimalkan untuk tim goroknya. Ya walaupun nih, jujur aja nih ya, fakta di lapangan. Kadang ada juga yang di lapangan itu, kalau 5 katanya bisa bantu. Ya bisa, bener kita bisa bantu. Utama solusi pertama adalah apa? Kita tanya dulu call 5-nya itu karena apa. Kedua adalah orangnya kan kita bisa ngeliat nih karakter orang tuh kita bisa, walaupun baru ketemu kita bisa ngeliat ya. Karakternya itu biasanya emang karakter bener-bener gak mau bayar cicilan atau karakter karena bener-bener mereka udah mas, saya emang nggak mau fokus yang call 5, saya mau fokus yang hal baru aja ke depannya. Itu kan ada juga. Jadi orang itu memang berkomitmen. Jadi lebih tepatnya adalah nanti diajak visit aja. Sehingga bisa digali tuh kebutuhannya karena apa. Dan juga solusinya kedua adalah take over. Kalau enggak, biasanya tuh kita tanya dulu nih, Pak, Bu, punya anak enggak yang umur-umur 21 tahun ke atas gitu. Kalau punya bisa tuh dikondisikan atas sama anaknya. Yang penting kan apa? Punya rumah atas sama anak, ya kan? Nah itu. Terus juga kalau anaknya nggak ada nih masih kecil gitu, punya saudara nggak? Kita kondisikan atas nama anak saudara dah gitu. Kalau nggak saudara nggak ada mas nggak mau sangkut paut sama keluarga, habis itu kita tembak. Mau nggak kita bantu untuk atas orangnya kita cariin gitu. Nah itu adalah salah satu solusi dari kita. Kenapa kita sering closing? Kita tuh memberikan benar-benar solusi ke mereka. Ketika mereka nggak mau, baru kita sounding. Pak, Bu, kalau emang nggak mau ribet, ambil TO aja dah. Kita ada nih DP-nya 30 juta, Bapak Ibu langsung akad minggu depan, rumah punya Bapak sama Ibu, mau nggak? Dan ini cuma ada satu unit, mau nggak? Gitu. Kadang nggak pertanyaan saya itu mau nggak itu. Mau ambil sekarang, ataupun mau ambil sekarang, atau nanti malah timbul penyesalan. Hmm. Jangan tanya mau nggak, itu salah sih sebenarnya. Mau apa enggak ya pasti adanya mau sama enggak. Tapi kalau misalkan mau ngambil sekarang, ataupun nyesel, ya, nggak mau nyesel kan, ngambil sekarang aja dah. Gitu. Iya. Ya intinya adalah kita terhubung dengan konsumen secara penuh gitu ya, Pak Iya, Johar ya. siap. Anu, Ya, Bismillah, semoga dimaksimalkan. Nanti ada tim juga nih Mbak Putri. Ada yang mau tanyakan lagi? Pak Sari Husni, selamat malam. Mungkin ada masukan juga nih.
Oke, senang banget sih ketika Ya, gak ada oh, yang nanya. Hari mungkin ada masukan buat teman-teman atau next saya ada sedikit ini sih materi lagi nih. materi aja, oh. Supaya Oke, sip. semangat dapat ilmu kan. Nah, ini ada sedikit materi, saya izin share itu lagi ya. Nanti baru kalau siapkan pertanyaan aja ya. Jadi kalau itu kita bisa bertanya. Saya ada materi lagi itu tentang kasih semangat ya Bapak Ibu ya. Ketemu saya mah harusnya gaspol sih. Semangat terus gitu. Temu kita semua maksudnya. Oke. Nah, saya tuh ada kemarin habis riset ya. Ada beberapa hal ternyata yang mungkin Bapak Ibu itu belum tahu dan juga mungkin Bapak Ibu itu masih belum 100% eh, maksimal di pemasaran gitu. Jadi kan sekarang kan apa-apa udah digital ya. Kemarin mungkin kita masih menjelaskan tentang apa-apa semudah update status yaitu tentang ring satu. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang pengen update nih. Mungkin ada yang udah jago iklan ya monggo dilanjutkan iklannya. Kalau misal mau lebih detail tentang tanya-tanya lokasi mana gitu, ya nggak apa-apa di grup kita diskusi gitu. Rahasia terbongkar. Urutan platform iklan dan sosial media yang paling jitu jualan buat jualan di properti di Indonesia. Nah, ini saya bikin materi sedikit. Untuk yang pertama adalah apa? Facebook Marketplace ataupun jualan di grup jual beli Facebook, jual beli Tangerang, mungkin jual beli rumah di Jakarta, Jabodetabek gitu. Nah, itu ternyata masih efektif Bapak Ibu. Karena ada beberapa hal yang ternyata banyak orang kok yang masih nyari rumah ya di plafon itu gitu loh. Nah, kelebihannya apa? Itu gratis dan mudah diakses. Karena semua mungkin Bapak Ibu di sini kan punya Facebook semua ya. Terus jangkauan organik itu besar, khususnya pengguna itu usia 25 sampai 50 tahun. Itu banyak kan masih pakai Facebook tuh, gitu. Terus banyak grup jual beli ataupun rumah kontrakan di daerah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu itu bisa gabung di grup Jabodetabek, jual beli properti Jabodetabek, ya bisa juga nih marketing apa menggunakan Facebook itu masih efektif gitu. Hanya ada kekurangan tetap ya, karena ada kelebihan, ada kekurangan juga. Nomor dua adalah kekurangannya harus posting manual dan konsisten. Betul. Bahkan saya itu dulu pernah pas lagi ngepost banyak di Facebook. Kemarin ada tim member juga namanya Pak Kunto. Beliau itu sampai diblokir gara-gara menerapkan ilmu ini. Dia itu ngirim itu ke grup banyak sehari, post banyak tuh sampai benar-benar diblokir. Tapi artinya apa? Dia udah maksimal all in 100%, nggak mandang berpikir nanti gimana enggak, yang penting action aja dulu kayak gitu loh. Ya, banyak pesaing betul kalau iklan cepat tenggelam karena kan banyak banget yang masih makai juga, tapi ya intinya adalah kita berpikir hal yang baik ya pasti akan datang baik juga gitu kan. Ada juga yang bayar palsu atau spam, itu juga ada, itu kekurangannya, tapi kita lebih ke fokus ke kelebihannya aja. Nah, ini nomor satu ya, itu bisa menggunakan Facebook. Mungkin, nah nomor dua itu ya sering kita bahas dari kemarin itu apa? Menggunakan WhatsApp ataupun status dan juga broadcast. Kelebihannya ya konversi tinggi nih, karena kita kan kenal nih ya saling save dengan orang tersebut. Terus cocok buat affiliate atau penjualan dengan pendekatan yang personal. Contoh yang saya sering jelaskan adalah ring satu. Itu banyakkan WhatsApp. Bisa diintegrasikan dengan database atau pelanggan. Jadi kita punya database ya di follow up sampai apa? Sampai diblokir. Itu ada jurusnya katanya. Follow up itu benar-benar follow up terus, jangan sampai beli ke orang lain. Di follow up terus sampai diblokir gitu. Ya untung semoga aja jangan diblokir, tapi sampai closing, sampai beli, sampai lunas, sampai repeat order, beli lagi ke Bapak nantinya gitu. Kekurangannya apa? Jangkauan terbatas karena ya kontak-kontak itu aja kan yang kita punya gitu. Terus harus aktif membangun relasi atau chat ya. Kita harus benar-benar terhubung dengan konsumen ataupun dengan orang yang kita prospek gitu kan. Gitu. Nah, nomor tiga adalah TikTok atau bisa dengan live atau short video, TikTok Shop atau bisa dengan TikTok affiliate jualan properti yang kita lagi bangun nih di TikTok juga kan gitu. Kelebihannya adalah algoritmanya itu mudah viral atau jangkauannya sangat luas.
Cocok untuk konten storytelling atau testimoni rumah dan juga banyak buyer yang muda ataupun generasi milenial, generasi Z. Kebanyakan mungkin 60% itu closing kita dari TikTok juga sih. Karena kita sering ada live TikTok juga kan kayak gitu. Dan kita juga kemarin PCM, Panen Closing Mastery ini adakan sebuah workshop offline, datang ke sini diajarkan live langsung. Kalau belum punya akun, kita ajarin bikin akun TikTok. Nanti mungkin nextnya kalau misalkan Bapak Ibu benar-benar serius, mau benar-benar ya kita terhubung terus dalam silaturahim ini, ya yuk mau datang ke sini, saya bantu untuk maksimalkan bisa live kayak gitu. Kekurangannya apa? Harus konsisten bikin konten ya. Itu bukan kekurangan sih ya sebenarnya. Konsisten itu adalah sebuah nilai pasti atau kunci pasti ketika untuk mau berhasil ya harus konsisten gitu kan. Terus butuh personal branding, betul. Untuk sekarang itu penting banget di era digital itu penting banget personal branding. Mungkin nextnya kalau mau belajar tentang personal branding kita bisa bahas juga ya. Terus tidak langsung jualan, lebih brand ke awareness apa awareness-nya itu lebih ke DM atau follow up. Jadi ya baru nanya aja dari kita yang follow up terus tuh dari kebutuhan dan follow up sampai benar-benar closing. Nomor 4 adalah Instagram. Mungkin kalau di sini ada yang jago-jago iklan, biasanya pakai Meta Ads. Itu nyambungnya sama Instagram juga kan. Bisa pakai Reels, Feed, ataupun Story dan DM. Kelebihannya visual property itu bisa ditampilkan dengan menarik. Contohnya video tadi tuh. Itu bisa lebih menarik, lebih detail. Tapi follow up-nya by apa ya tetap by WA. Reels bisa viral dengan cepat. Itu salah satu ketika menggunakan kelebihan menggunakan Instagram. Terus cocok untuk branding atau konten harian. Ya. Sebenarnya kalau Mas Nasution di sini kemarin closing itu karena apa? Saya share juga beliau itu Mas Nasution ini dia punya channel YouTube yang setiap saya share ke grup dia pasti nge-share ke YouTube. Dan yang nonton itu udah ribuan follow subscribe-nya udah ribuan juga karena konsisten. Ternyata dia cerita juga, Mas kalau Mas O nggak share ke grup ya saya nggak share. Saya juga bener juga ya kalau saya nggak nge-share ke grup ataupun saya nggak ada video baru, ya dia nge-share gitu. Lucu kan? Jadi emang bener-bener support dari kita, alhamdulillah ngebantu banget. Gitu. Dan juga kalau misalkan bisa di-share ke platform lain, ya kita maksimalkan di platform-platform tertentu. Contohnya Instagram ini. Kekurangannya apa? Engagement atau organik manual itu tanpa iklan berbayar, itu biasanya lebih sedikit. Butuh waktu membangun followers aktif, betul. Terus tidak semua audiens itu langsung membeli lewat IG. Pasti mereka tuh lebih banyak referensi. Menangnya dengan iklan yang besar. Tapi kita fokus ke apa? Ke yang tidak berbayar dulu. Gitu ya. Nah, bisa juga dengan OLX atau Rumah 123 atau 99.com atau Lamudi atau portal-portal yang berhubungan dengan properti. Nah, kelebihannya itu apa? Mungkin di sini kalau misal yang baru banget kan belum tahu nih, nanti cari aja di Google. Targetnya itu market spesifik pencari properti. Ya, kalau nggak pencari properti, penjual properti yang sering masuk ke link-link kayak gitu kan, gitu. Audiensnya itu sudah punya niat beli ataupun hangat banget. Kalau ngelihat ya mereka chat langsung visit biasanya kayak gitu. Bisa pilih iklan berbayar untuk tampil di urutan atas. Itu bisa berbayar. Kekurangannya apa? Banyak kompetitor, betul ya. Sekarang apapun itu kompetitor ya. Kalau kita mau semakin konsisten, semakin terlihat berbeda dari yang lain, ya kita akan menang gitu kan untuk era digital saat ini gitu. Biaya listing itu bisa mahal, ya. Biaya listing bisa mahal karena apa? Kalau listingnya itu dalam artian gini ya, biasanya itu diiklankan. Jadi kalau mau naik paling atas di plafon tersebut, ya itu harus mahal biasanya. Tapi apa? Kembali lagi kita. Kalau kita benar-benar mau berkorban dulu, biasanya akan dapatkan juga closing lebih cepat gitu. Kurang fleksibel karena komunikasi langsung itu dibandingkan chat WA itu emang di situ kurang fleksibel kalau di oleh portal khusus properti itu. Google Ads ya mungkin nanti bisa belajar juga nih di di lebih fokusnya nanti ke YouTube aja ya karena saya bukan spesialis di Google Ads tapi ini adalah salah satu hal terpenting ternyata banyak orang nyari rumah itu di Google Ads khususnya untuk web developer itu ada landing page gitu biasanya banyak yang masih menggunakan Google Ads sebagai tombak utamanya untuk penjualan. Jangkauannya luas, iya betul karena banyak banget yang menggunakan Google. Cocok untuk yang punya website atau properti sendiri. Biasanya mereka dari developer-developer besar kayak kita pun ada nih Google Ads kayak gitu kan. Terus bisa iklan skala nasional, betul. Kelebihannya lebih ke jualan properti di Bogor bisa sampai ke ya mancanegara pun bisa ketika di Google kayak gitu.
Kekurangannya butuh skill teknis, ya harus belajar tentang iklan, setting iklan, dan lain-lain. Biaya iklannya bisa mahal kalau tidak efisien, betul, bisa boncos kalau misalkan nggak efisien. Tidak cocok untuk pemula tanpa website. Nah, ini tidak direkomendasiin ya. Lebih utama adalah nanti teman-teman yang baru-baru ya lebih fokus ke yang hal teknis tidak berbayar tapi efektif. TikTok ataupun WA, gitu. Nah, YouTube Short kembali lagi nih. Tadi kan diceritakan Mas Nasution itu kemarin apa dia itu closing dari Google kalau nggak dari YouTube. Itu karena beliau cerita bahwa Mas kalau Mas OO share di grup ya saya share, kalau enggak. Malam-malam capek kerja ya cuman itu aja nge-share. Kalau kecapean malah sampai nggak fokus gitu kan. Dia cerita kayak gitu juga. Beliau ada juga di sini nih orangnya. Nah, ini adalah contoh untuk review rumah karena mungkin video-video panjang itu bisa nih tahan lama dan bisa berdatangan traffic jangka panjang. Mungkin nguploadnya sekarang 2030 bisa closing, bisa juga. Kalau di YouTube itu amannya kayak gitu. Bisa jadi mesin pencari kedua setelah Google. Itu biasanya Google terus ke YouTube gitu kan, gitu. Kekurangannya butuh skill editing video. Sebenarnya kalau misal dari kita udah kita sediakan kan video-video yang tinggal share aja gitu. Terus proses pembuatan konten lebih lama, betul, karena konten lama panjang itu lama prosesnya, gitu kan, itu kekurangannya. Butuh waktu membangun channel atau kepercayaan, salah satunya ya konsisten atau Telegram channel. Nah, ini harus benar-benar matang juga nih. Tapi Bapak Ibu harus paham juga ternyata jualan properti ada kok yang lewat Telegram channel karena mereka udah punya kolam ataupun bangun kolam dulu. Setelah kolamnya udah banyak yang itu kasih makan gitu. Kasih makannya itu apa? Berarti itu properti yang sesuai dengan kriteria kemauan dari orang yang masuk kolam tersebut gitu. Kelebihannya adalah grup properti sudah ada ribuan member, bisa broadcast konten edukasi dan testimoni dan listing. Kekurangannya adalah interaksi lebih rendah dibanding WhatsApp. Notifikasi sering diabaikan pengguna. Iya, Bapak Ibu ngerasain kan kalau Telegram ada notifikasi ya, gitu. Itu. Tapi ternyata banyak juga kok masih menggunakan Telegram. Tidak semua target market pakai Telegram aktif. Betul. Telegram itu hanya orang-orang yang berkebutuhan ya khusus aja kayak gitu. Itu benar. Nah, fokus di satu medsos atau kuasai semuanya. Biasanya pertanyaan kayak gitu ya. Saya mau semuanya atau mau satu aja gitu. Sebenarnya jawabannya itu sederhana, sesuai dengan strategi dan kapasitas masing. Semua orang itu punya senjatanya masing-masing. Jadi ada yang bisa, jadi platform tersebut di media sosial itu seperti pasar. Jadi Bapak Ibu tuh mau nyebar di mana nih, mau jualan pasar di mana nih, Facebook, TikTok, atau WA gitu kan, tergantung dari apa yang kita kuasai. Kalau bisa ya dimaksimalkan belajar satu platform aja sampai benar-benar pecah telur. Nah, kayak gitu. Strategi saktinya apa? Tentukan platform utama sesuai dengan audiens target. Yaitu ya targetnya misalkan umur-umur 35 sampai 30 sampai 50 berarti ya Facebook termasuk masih efektif tuh. Karena kan banyak orang 40 tahun ke atas itu mereka masih main Facebook kan, kayak gitu. Bangun satu platform dan maksimalkan 3 sampai 6 bulan itu maksimalkan benar-benar gedein platform tersebut. Jadi nggak noleh kanan, noleh kiri, tapi fokus satu itu. Gunakan alat bantu seperti purpose atau konten atau ubah satu konten jadi beberapa format. Nah, di channel Telegram kan banyak juga tuh ya yang konten-konten siap share dan juga konten-konten mentahan. Nah, itu Bapak Ibu bisa kreatif juga. Gimana caranya bisa ngeliat di YouTube juga. Kalau misal butuh support, ya paling kita bisa maksimalkan nanti next pertemuan mau bahas tentang apa gitu kita bisa sama-sama support di Panen Closing Master ini gitu. Otomasi sebagai aktivitas atau seperti penjadwalan posting. Jadi harus benar-benar matang. Itu akan menjadi sebuah strategi Bapak Ibu untuk cepat closing di 8 platform tersebut. Terus tetap jaga kualitas konten, jangan asal posting banyak tapi kosong makna. Kan ada juga yang apa ya? Konten itu ternyata ada nyawanya loh. Karena feel kan ya, feel itu ada bisa terhubung ke konsumen. Makanya kalau misalkan saya pun belajar banyak nih ke Pak Asari Husni bahwa beliau itu melakukan tentang apa feel. Jadi kalau misalkan lagi nggak feel-nya nggak bagus, ya nge-share pun orang tahu bahwa saya itu feel-nya lagi nggak bagus gitu loh. Jadi intinya adalah kita tetap share sesuai dengan kesadaran penuh bahwa kita itu membantu orang untuk punya rumah sebanyak-banyaknya dengan ya keikhlasan, ridho, penuh kasih sayang, kayak gitu. Jangan hanya jadi marketing properti yang jago jualan, jadilah marketing properti yang terus belajar bertumbuh dan membawa dampak positif bagi orang lain. Bukan sekedar menjual rumah, tapi membangun karir hebat dari dunia digital, karena semuanya sekarang di dunia digital. Karena saya percaya
Setiap marketing properti freelance yang ada di sini pastinya di Panen Closing Mastery punya potensi besar. Tinggal apakah Anda siap untuk menggali dan mengasahnya tergantung dari kita masing-masing. Gitu. Terima kasih. Nah, alhamdulillah sharing session malam hari ini selesai dan kita next untuk tanya jawab. Alhamdulillah. Nah, ada juga yang di chat nih. Maaf kalau telat gabung. Siap pada Sam. Maaf baru itu. Alhamdulillah support dari tim Beflek. Klik banget. Insya Allah closing gak lama lagi buat kita. Amin ya robbal alamin. Pak Rahmat nih ya. Pak Rahmat. Fokus out. Iya. Bismillah ya. Kita sama-sama saling support. Konsisten yang susah. Ibu Sri nih yang kemarin tuh panen banyak banget nih. Maksimalkan lagi ya, Ibu Sri ya. Kita siap kawal, kita siap support buat teman-teman semua yang hadir di malam hari ini. Mungkin ada yang mau tanyakan lagi. Ini saya yang terlalu semangat, tapi suara saya kedengeran ya, Bapak Ibu ya. Takutnya saya udah ngomong, gak kedengeran gitu. Jelas-jelas. Jelas, jelas. Oh, Oke, siap. Tanya Pak, pengalaman closing kemarin jualannya via apa ya? Oke, mungkin saya bisa sentuh, bisa undang Mas Permana. Halo, selamat malam. Mas Permana itu beliau closing hook ya, ceritanya seru. Itu ceritanya, ya itu, mungkin dia lagi di jalan ya. Ya ceritanya adalah beliau itu lebih konsisten semenjak masuk grup panen closing mastery, setiap eh, video ataupun apa, dia itu nge-share, konsisten nge-share. Tapi dia itu unik. Yang lain pada di WA, yang lain pada itu di WA enggak, tapi di YouTube. Ternyata kemarin itu ada yang datang dari YouTube gitu loh. Ya itu sebuah hal yang itu. Dan kemarin pun beliau datangin konsumen lain. Mas Permana, ada suaranya? Kita bisa cerita-cerita. Ya, halo Mas, baru beres sholat Mas, maaf, aduh. Oke, siap. Mas Permana, boleh dong cerita-cerita nih pengalaman dari kemarin kan sempat closing nih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 2 digit masuk. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah Mas. pengalamannya masuk grup sampai benar-benar closing itu boleh cerita mungkin buat teman-teman nih, sharing-sharing buat teman-teman yang lagi di sini. Monggo Mas Permana. Ya, awal-awal itu pas ikut Zoom pertama itu bulan Agustus tuh, di sana. Baru pertama ikut Zoom. Nah, habis di situ baru gak konsisten sih Mas. Baru mulai-mulai upload video. Pertama itu upload itu di TikTok. Nah, di TikTok itu mulailah upload yang ada dulu videonya itu dari grup. Kalaupun ya walaupun jarang uploadnya kak. Cuma seiring tambahnya waktu saya sering upload di Facebook sama di YouTube. Nah di sana atau juga ada juga di snack video saya upload di sana juga ya Mas. Nah kalau pertama dapat konsumen itu gak tahu dari mana ya mungkin saya juga gak tahu Mas perihal itu ya. Nah, itu nyebar jaring seluas-luasnya. Tapi saya ngeliat itu kayaknya beliau, Mas Bayu itu dia dapat YouTube loh. Short YouTube-nya Mas yang viral itu yang naik berapa ribu kan? Karena ada nomor HP-nya tuh. Nah, Oh itu iya pecah dari situ kayaknya. Makanya saya lebih optimis Mas Permana itu kayaknya kemarin dapatnya dari YouTube. Nanti saya share juga linknya ya. Siapa tahu teman-teman mau lihat juga nih konsistennya Mas Permana itu kayak gimana sehingga bisa hasilkan closing. iya Mas. Soalnya nggak nanyain ya saya tuh. Tahu-tahu dia mau datang jam sekian. Pas saya itu lagi di rumah posisinya itu. Ya Hmm. saya langsung ya mas oh aja lah langsung gitu. Kan masih libur Lebaran tuh. Jadi Terus langsung ya mas oh aja itu. Dan akhirnya alhamdulillah selama lancar. selama orangnya datang, Mas Permana cetan nggak sama konsumennya? Selepas terakhir chat itu kan pas dia mau motoin yang di depan itu terakhir itu kan cuma pas udah di handle sama Mas Oo saya nggak chatan saya kerja kan jadi fokusnya tuh upload lagi video gitu Mas cuma nanyain gimana Mas lancar gak Alhamdulillah lancar katanya itu cuma itu aja saya Ya, ya. nanyainnya
nggak ikut yang namanya partisipasi, nggak ikut namanya apa nih, urus berkas-berkas ABC, itu nggak kan? Terima beres. Enggak, enggak Mas, saya terima beres. Alhamdulillah. Nah, itu adalah bukti dari keseriusan kita ketika mau support teman-teman untuk dapatkan closing. Begitupun Ibu Sri, dulu itu banyak banget closing nih Ibu Sri nih. Kayak kangen banget ketika tukeran nomor rekening sama Ibu Sri. Ya, Makasih banyak ya Mas Permana. Semoga next closing lagi. Amin. Dan juga teman-teman yang lain juga bisa cepat nusul. Amin. Juga ada support terbaik dari Mbak Putri. Nanti dimaksimalkan ya. Tinggal di list aja, di japri ke saya. Sehingga bisa dimaksimalkan untuk dibantu follow up sama Mbak Putri. Dari Pak Ari, mungkin ada tambahan? Oh, Ibu Sri suruh share dulu katanya. Oke. Ibu Sri boleh dong cerita. Nah, Ibu Sri, ini juga nih, kalau bayar susah visit, kita bisa minta tolong Mbak Putri untuk review. Iya, betul. Jadi, kita siapkan support tim CS, itu namanya Mbak Putri, beliau ada di sini juga yang akan membantu untuk follow up. Jadi, banyak, eh, apa ya, ada berapa nomor pun kirim aja. Yang penting dengan catatan jelas ya, dalam arti gini, nama, nomor HP, terus keterangan akhir itu, catatan terakhir itu apa? Soalnya itu yang menghubungkan antara Mbak Putri dan juga konsumen. Contohnya di chat nggak balas, kalau nggak minta tanya-tanya Malibu, ternyata dikasih Malibu dia nggak balas gitu. Jadi nanti ada keterangan kayak gitu kan sama Mbak Putri tinggal disentuh tuh. Dalam artian biasanya Mbak Putri lebih kreatif ya. Contohnya yang sering saya lakukan berarti gini, kan kita dari tim nanti ngakunya emang benar-benar dari tim developer yang akan membantu kan. Jadi nanti Mbak Putri juga akan mengenalkan diri. Saya kenal dari Ibu Sri. Terus beliau menjelaskan bahwa Ibu dananya Malibu ternyata belum ini juga ya. Nah itu beliau ada teknik-teknik closing khususnya biasanya Mbak Putri terapkan juga. Terus kalau misalkan itu dia ada treatment untuk telepon gitu. Nah, itu ternyata banyak juga loh yang belum follow up dengan telepon. Kadang saya juga kemarin kan kalau lagi free 2 jam saya ngomong kan, teman-teman ada yang mau follow up konsumen by telepon nggak? Saya support yuk, kita telepon tigaan gitu. Kadang ada juga yang, ayo Mas, oh kita telepon tigaan, bahkan VC. Kadang seringnya ibu-ibu ya, ibu-ibu member itu, karena beliau sibuk ngurusin rumah, habis ditelepon saya ditinggal. Jadi saya udah muter-muter nih, udah telepon ngomong. Saya ditinggal, ternyata saya ngobrol cuman berdua doang sama bayarnya. Dia udah itu, ntar kalau udah selesai dia baru nanya, Mas Al tadi gimana gitu. Ya itu baik di lapangan ya, itu sih saya nggak apa-apa, saya ikhlas dan saya emang seneng bantu gitu. Jadi intinya adalah maksimal mungkin support dari kita, ketika butuh support apapun itu, sampaikan di grup. Kita siap bantu 100% gitu. Setiap proses pasti ada kekurangan, tapi ya apapun itu adalah komitmen bagi saya, bagi tim, bagi kita, bagi di sini ada Mbak Putri, ada Pak Asari Husni dari Panen Closing Mastery, kita maksimalkan sebaik mungkin. Gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada tambahan dari Pak Ari. Pak Ari ada ya? Oh, Pak Ari udah keluar kayaknya. Oke, paling itu ya teman-teman semuanya. Ada yang mau tanyakan lagi nggak? Udah. Oke, Alhamdulillah berarti udah paham semuanya nih. Saya senang banget sih. Oke, izin Bapak Ibu. eh tapi tadi ada yang minta Bu Sri untuk cerita ya. Saya belum puas sih kalau belum cerita. Masih jam 9 kurang. Ibu Sri boleh cerita sedikit nggak? Pengalaman closing pertamanya dulu tuh gimana? Boleh, Mas Ok. Ya, Udah lama kita, itu tahun kemarin. ya. Tapi kan itu adalah sebuah momen berharga sehingga Ibu Sri bisa sampai sekarang kan. Iya, itu dari TikTok. Kalau TikTok. closing 2 unit. Dari TikTok semua berawal dari konten yang FYP. Ada yang FYP. Di situ banyak ribuan yang survei. Akhirnya closing 2. Udah gitu doang. Alhamdulillah. Dan database ternyata kalau dijelaskan sama Pak Ari itu pentingnya follow up. Nah, database-nya Bu Sri kan banyak nih. Udah di follow up semua belum?
Belum. Ini yang kemarin janjinya mau survei. Sampai aku bilang, kakak cuma wacana doang gitu. Nah, nah itu Emosi banget. udah naik level tuh Bu Sri, Emosi. karena itu udah naik level dan pengalaman Mbak Putri itu udah sampai diblokir, makanya dia berani untuk support teman-teman buat ini. Ya Mbak Putri, nah itu benar-benar udah di titik terbaik. Naik level lagi nanti udah dikata kayak gitu, terus diblokir lah ABC. Pokoknya intinya adalah kita emang ngebantu kok, nggak untuk apa-apa Mm-mm. ya kan, tujuannya baik gitu. Ini adalah apapun yang udah dipraktekin sama Bu Sri itu, alhamdulillah dulu hasilkan itu juga, hasilkan closing dan mungkin bisa juga diterapkan sama teman-teman yang lainnya. Gitu ya, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya malam hari ini. Izin foto bareng boleh nggak sih? Ada Sam, Pak Fajar, apa kabar? Mas Rido, kangen closingnya Mas Rido. Pak Rahmat, Pak Arfi, mungkin Pak Budi, Pak Putri, Bu Sri mau ikut atau enggak? Ah, ada Pak Azarius nih. Beliau udah gabung lagi. Nggak pakai kerudung Mas Oh, lewat Oh aja. iya, udah jam malam nih Bu Sri. Oke, ini aja dulu ya. Bu Saya Sri izin. live lagi TikToknya. Oh iya, sering live juga nih kemarin. Bentar, saya foto bareng. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak. Di sini ada Pak Azari Husni juga udah gabung. Mungkin ada penutup dari Pak Azari Husni. Pak Ari? Penutup ya, kalau saya mah pengennya teman-teman action aja. Kalau kita cuma dengerin orang, lihat orang closing kan bikin kabita ya. Nah, kita Ya. nggak akan merasakan itu kalau kita nggak action. Karena di dalam setiap action itu pasti ada keajaiban. Setiap kita melangkah, meskipun kita nggak ngerti, melangkah dulu aja. Nanti insya Allah ada kok jalannya, insya Allah ada kok solusinya. Tapi kalau kita nggak melangkah-melangkah, cuma liatin doang, ya kita nggak akan jadi apa-apa gitu. Dalam banget. Oke, terima kasih banyak Pak Ari. Bapak Ibu, terima kasih banyak ya atas waktunya. Apabila dalam kesempatan ini saya ada tutur kata salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Next webinar ataupun next pertemuan berarti insya Allah setiap minggu kita akan adakan webinar ya. Akan adakan pertemuan, insya Allah kita adakan konsisten. Next pertemuan berarti kita bisa bahas juga bareng Mbak Putri ya. Mbak Putri akan cerita juga tentang buyer-buyer yang di follow up, Iya, update Mas mungkin ya, Oo. update, terus juga kita akan maksimalkan bareng-bareng. Alhamdulillah alamin, kita tutup. Apabila saya banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi Siap, wabarakatuh. Bang. Rewat Eropa kita perpanjang lagi. Siap. Asik.